Saya belum, Pak. Oke, kalau belum nanti aja di akhir juga bisa nanti sama saya secara manual ya. Tidak, Pak. Barusan. Oke, ada 4. Kita semua ada 6 orang ya. Iya, Pak. Oke, berarti kurang 2 lagi ya. Mbak Widya sama Mas Rohan, Pak. Belum ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kalau begitu nanti aja dulu ya. Berarti apa namanya? Oke, Mas Ron sudah masuk juga. Oke, kalau mau absen silakan, Mas. Kalau belum bisa juga nanti di akhir nanti kita absenkan ya. Oh iya, Pak. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oke, baik. Alhamdulillah ini kuliah perdana kita yaitu mata kuliah optika biomedis ya. Kuliah ini kuliah pilihan, jadi seperti biasa kalau kuliah pilihan itu berarti kan tidak wajib ya, artinya ini pilihan Anda gitu. Kalau sudah pilihan ya berarti ya artinya sesuatu yang Anda senangi ya, nggak mungkin sesuatu yang tidak Anda senangi Anda pilih ya, namanya bunuh diri ya gitu. Jadi mudah-mudahan memang Anda betul-betul menyenangi mata kuliah ini sehingga nanti ini bisa apa namanya menambah wawasan ya Anda dibanding dengan yang tidak mengambil mata kuliah ini gitu. Oke, saya share screen deh ya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah, Pak. Oh, oke. Oke ya, jadi ini nama mata kuliahnya Optika Biomedis 2 SKS ya. Dosen pengampunya dulu saya sendiri, tapi sekarang berdua ya, yaitu saya sendiri dan Pak Waskito Nugroho ya, gitu. Dulu saya selama berapa tahun tuh dari 2008 ya, itu sampai kira-kira 2018 ya itu saya sendirian. Nah, karena Pak Waskito sudah pulang dari Jepang dan kebetulan bidang dia itu OCT, jadi OCT ya. Jadi oke saya ikutan gabung gitu karena saya harap nanti pengalaman riset beliau ya bisa di sharing dengan Anda sekalian di setelah kuliah ya gitu. Nah, kalau terkait penilaiannya cukup gampang ya dan kadang-kadang nanti ada ujian tertulis tapi kayak formalitas saja sebenarnya nanti kan open book juga. Tapi yang jelas nanti ada tugas ya, tugasnya karena Anda berenam, ya berarti tugasnya satu-satu. Sama di semua mata kuliah pilihan dengan saya itu, saya tidak ngomong sendirian karena kalau saya hanya ngomong gitu aja ya, apa namanya, ya kebermanfaatannya itu bukan tidak bermanfaat, tapi ya ada ya. Tapi saya rasa kurang begitu luas kalau ya makanya saya memberi Anda tugas itu biar Anda juga master of dari apa topik kita ini gitu ya, menguasai topik kita ini. Oke, jadi tugasnya 40%, mid 30, UAS 30 ya gitu. Jadi tapi mid dan UAS itu syarat wajib Anda ikut ya. Itu kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang memang itu dibenarkan ya secara akademik ya gitu. Oke, ini buku acuan kita. Jadi buku acuan itu berarti buku yang kalau Anda sebagai mahasiswa ya wajib Anda baca ya gitu. Tapi kewajibannya itu tidak seperti kewajiban sholat 5 waktu atau apa ya, berdosa kalau tidak dilakukan. Kalau ini sih dosa nggak dosanya saya nggak tahu ya. Yang jelas
ya harus Anda baca gitu. Semua bukunya sudah ada di e-book yang saya upload di Google Class ya. Jadi semua bahan kuliah saya semua juga sudah saya upload di Google Class kalau Anda lihat ya, gitu. Cuman soalnya aja yang belum. Tugas juga sudah, nanti bisa Anda lihat setelah kuliah ini. Kalau soalnya ya belum, karena belum saya bikin ya, gitu. Soal ujian maksudnya. Jadi di antara kita itu sudah tidak ada lagi rahasia. Jadi semua yang akan saya berikan ke Anda sudah saya tampilkan juga di Google Class. Kemudian apa yang saya akan omongkan juga, gitu. Jadi ya seperti itu ya, gitu. Jadi kita pengennya sih kita berdiskusi lah. Nah, untuk berdiskusi atau apa gitu berarti Anda ya harus siap-siap ya kuliahnya, jangan sampai artinya kuliahnya itu hanya tolong nanti kuliah kita ini Anda sistemnya open mind ya, jadi Anda membuka pikiran Anda gitu, jangan hanya ingin menerima apa yang saya berikan, karena kalau Mas Rian sudah tahu lah 2 kali ngambil mata kuliah saya. Jadi apa yang saya berikan itu belum tentu benar ya, gitu. Dan belum tentu berdasarkan acuan juga. Jadi Anda boleh meralatnya ya. Jadi saya tidak akan tersinggung kalau apa yang saya omongkan itu misalnya sanggah oleh Anda ya, gitu. Jadi silakan saja karena ilmu fisika ini ilmu yang terbuka ya, gitu. Jadi tidak ada senioritas, juga informasi sekarang sangat terbuka ya. Kalau Anda baca buku Li Hong Pewang misalnya tahun 2007 ya, mungkin sekarang 2021 sudah ada buku-buku baru ya terkait biomedical optik ya. Oke, kalau Anda baca tuh bukunya Tuan Foding itu juga bagus ya, Biomedical Photonic Handbook cukup lengkap ya. Kemudian ada punyanya Faras juga ya, ini lebih lama lagi ya, gitu. Introduction to Biophotonic ya. Penerbitnya juga bagus ya, John Well Anson gitu. Nah, jadi itu buku-buku yang sudah saya kasihkan ke Anda, tinggal nanti Anda baca. Dan tolong saya kadang-kadang internet di rumah ya, internet di rumah itu kadang-kadang kan lost gitu. Artinya ketika suara saya hilang atau apa itu Anda nge-WA saya ya, jangan sungkan-sungkan. Misalnya Pak keluar tuh gitu misalnya ya, nggak ada gitu. Kan Anda apakah hari ini ada kuliah oh sorry ini udah ada WA grup ya. Ini yang buat Mbak Widya, oke. Halo Mbak Widya udah masuk ya? Halo? Halo Pak, selamat siang Pak, selamat sore. Sorry Pak. Oke, selamat sore. Oke. Oke ya, jadi oke berarti udah masuk ya di sini. Jadi tolong saya nanti di WA kalau memang misalnya linknya keluar gitu. Karena saya pernah ngomong aja gitu ya nggak dikasih tahu. Kebablasan 30 menit ternyata internetnya putus gitu. Jadi saya ngomong sendiri. Terus Anda bingung juga gitu. Ini hilang sendiri kan gitu. Tolong ya diingatkan ya gitu. Oke, jadi itu buku acuannya. Nah, kemudian kalau buku acuan dalam negeri ada juga yang berbahasa Indonesia ya. Tapi ini terkait dengan foto akustik ya, riset kita ya. Jadi ada spektroskopi, foto akustik laser dan aplikasinya itu yang bikin saya, Pak Ali Joko dan Pak Robi ya dari Fakultas Kedokteran ya. Ini buku tahun 2016 ya. Nah, kemudian ada juga saya membuat buku juga tahun 2018 aplikasi spektroskopi laser pada bidang lingkungan dan kedokteran ya gitu. Ya tentang spektroskopi laser juga ya. Juga Anda bisa lihat ya. Nah bisa lihat itu ya saya nggak nyuruh Anda beli ya, tapi lihat aja gitu. Artinya ada yang berbahasa Indonesia, tapi ini tentang spektroskopi dan aplikasinya ke kedokteran dan lingkungan. Itu untuk deteksi dini penyakit dalam kalau yang saya ya. Dari pernapasan dengan metode spektroskopi. Itu buku keduanya.
Nah, kemudian ini buku yang ketiganya. Ini buku ketiga ini tahun 2019 terbitnya ya. Ya, tahun yang lalu. Ini aplikasi spektroskopi partikel CO2 pada bidang penyakit dalam. Dan ini lebih deep lagi. Jadi kalau tadi yang ini lebih luas banget, kemudian ini ke bidang kedokteran dan lingkungan, yang ini dalam lagi ke penyakit dalam ya. Nah, mungkin Anda tanya, oke, ini buku ya, nanti saya jelasin kenapa saya membuat buku-buku ini ya. Ya selain karena sebagai kewajiban kita ya, sebagai dosen untuk expert kita di situ gitu. Oke, beberapa publikasi yang ini tahun-tahun 2020 ya, yang sudah kita terbitkan di jurnal internasional ya. Ini ada application of CO2 laser photoacoustic spectroscopy in detecting ammonia gas di orang berpenyakit liver ya, melalui pernapasan ya, sakit gagal ginjal ya, liver hati ya, gitu. Ini tahun 2020. Kemudian di biosensor ini juga tahun 2020. Kalau ini 2020 awal, kemudian ini 2020 bulan Mei ya, publishnya. Ini dari lung cancer. Jadi kanker itu ya. Jadi dari pernapasan juga, dan kemudian yang terakhir publikasi yang tahun 2020 akhir nih, kalau nggak salah Desember ya, itu di Elsevier. Ini juga berpenyakit renal disease ya, gagal ginjal ya, pasien gagal ginjal. Ini di Sensing and Biosensing Research, semuanya di Q2. Kalau ini yang Q1 ada di situ Q1, Q2. Artinya ini juga bisa Anda baca ya. Nah, mungkin Anda bertanya kenapa saya terutama kemudian juga teman-teman itu membuat buku, kemudian riset di situ. Kalau Anda sekarang saat zaman internet ini, sebetulnya semua informasi terkait optika biomedis atau apapun lah itu bisa Anda search di Google ya, atau kemudian Anda bisa juga cari di Wikipedia. Semua topik yang ingin Anda tanyakan kalau terkait dengan definisi ada di situ semua. Cuman kemudian apa yang bisa Anda dapatkan dari itu semua? Itu semua hasil kerja orang, dan itu adalah informasi yang ditampilkan di situ. Informasi yang Anda peroleh dengan membaca bagus ya, menambah wawasan. Tapi yang sangat mungkin berguna lagi seandainya dari informasi itu apa yang bisa Anda lakukan kan gitu. Sekecil apapun, yang paling baik adalah Anda melakukan riset. Artinya melakukan penelitian kalau orang fisika ya gitu. Sehingga Anda kuliah, syarat akhir dari kuliah S2 adalah Anda membuat tesis. Kemudian juga Anda publikasi kan gitu. Membuat tesis itu artinya Anda diminta untuk riset, melakukan sesuatu yang hasil dari baca dan sebagainya, informasi yang Anda gali ya, baik dari internet, dari buku, di perpus, atau sekarang di e-library dan sebagainya lah. Sekarang Anda bisa juga mencari, kalau Anda ingin membaca seharian atau seumur hidup, sekarang nggak akan habis. Cari di Google, Anda baca topik-topik di Google, itu seumur hidup nggak akan habis Anda baca. Tapi apakah Anda ingin hanya membaca saja? Tentunya kan enggak ya. Kita sebagai manusia setelah menerima informasi tentunya akan lebih baik lagi kalau Anda melakukan sesuatu dan itu menghasilkan karya. Karya itu tentunya harus dibaca orang, artinya dinilai oleh orang ya gitu. Kalau misalnya seperti kita sudah publish di buku, kemudian ini juga di-review kan, berarti karya kita itu diakui oleh orang ya gitu. Termasuk ketika kita publish di jurnal baik internasional maupun apa gitu, apalagi bereputasi, artinya topik riset kita itu diakui orang bahwa itu artinya diakui ya bahwa kita melakukan baik metodenya maupun kebaruannya itu diakui orang gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah ini berinformasi untuk orang lain kan gitu.
selain topik yang kita lakukan itu berarti metodenya tidak salah, ya kan gitu. Kemudian hasilnya juga diakui orang, juga itu menambah informasi orang lain, ya kan gitu. Sekecil apapun, ya, saya selalu bilang misalnya ke mahasiswa S1 ketika di mata kuliah akustika modern itu, kalau Anda baca sekarang, akustika itu sangat lebar sekali dan banyak sekali informasi yang sudah orang berikan di internet ya. Kalau Anda baca seharian atau mungkin seumur hidup pun tidak akan habis karena saking banyaknya. Tapi terus apa yang bisa kita lakukan gitu? Artinya sekecil apapun Anda lakukan, misalnya contohlah informasi yang kita tidak akan kita dapatkan di internet adalah berapa kebisingan di depan rumah kita. Coba Anda cari, kalau emang orang belum melakukan, tidak akan dapat. Atau berapa misalnya intensitas di masjid yang selalu kita sholat itu misalnya. Itu pun tidak akan ada di internet. Kenapa? Karena itu belum orang lakukan. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Termasuk di optika biomedis. Optika biomedis itu sudah canggih sekali. Sekarang sudah bisa mengimage satu sel, kemudian nge-trap satu sel dengan laser begitu, kemudian dimodif dan sebagainya ya. Kemudian imagingnya sudah 3 dimensi dan seterusnya. Itu yang dilakukan orang. Artinya memang orang sudah sampai ke situ. Cuman terus kita apa yang sudah bisa kita lakukan, yang belum adalah kita belum melakukan sendiri gitu. Bisa nggak kita misalnya jangan 3 dimensi dulu deh, 2 dimensi dulu gitu. Dari 2 dimensi itu ada nggak sih sesuatu yang belum orang lakukan? Ternyata banyak gitu. Ada misalnya contoh sekarang terakhir lah, misalnya kita di lab itu sedang jadi kita di lab di sini ya, oke. Oh ini yang terakhir ini ya. Jadi kita di lab itu punya peralatan yang disebut dengan fotoakustik tomografi. Fotoakustik tomografi itu sangat simpel yang kita punya dibanding dengan yang sudah advance kayak di Amerika ya, di St. Louis atau di mana gitu, atau di Groningen dan sebagainya di Belanda. Punya kita sangat mungkin paling primitif ya, mungkin sangat ketinggalan. Kita masih menggunakan lasernya visible light, kemudian detektornya masih sonic, dan menurut mereka itu sangat ketinggalan memang. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan ketinggalan itu ternyata masih publish juga gitu. Ini publish di jurnal internasional juga ya, Laser Medical Science, untuk mendeteksi jaringan di oral ya, di mulut gitu, untuk deteksi dini penyakit di mulut. Jadi dengan peralatan sederhana pun, kalau objek yang mau dan kita melakukan dengan metode yang betul, kemudian kita preparasi sampelnya juga baik, dan itu menjadi penemuan baru yang belum dilakukan orang, itu akan dihargai orang juga, dan bermanfaat juga tentunya. Satu hal yang kemarin ada anak S1 lakukan itu adalah menguji kualitas dari madu ya gitu. Sangat menarik sekali. Ternyata madu itu kan banyak sekarang itu orang melakukan kemurnian madu yang ada di pasaran. Tapi banyak metode yang dilakukan itu juga belum tentu benar. Nah, kemudian kita mencoba madu yang betul-betul murni gitu, kemudian dengan madu yang kita campur dengan air. Ternyata akustik yang dimunculkan kalau ditembak dengan akustik, intensitasnya itu berlainan gitu loh. Nah, itu satu hal yang sederhana sebetulnya. Tinggal laser ditembakkan ke madu, kemudian didetek ke akustiknya. Ternyata intensitas akustik murni dengan intensitas fungsi dari pencampur itu berbeda gitu loh. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kalau kita bisa membuat alat seperti itu kan kita bisa pasarkan sebetulnya, tapi kita belum sempat nih mau kita buat. Nah, itu bisa dipasarkan dengan berbagai teknologi
optik sekarang ya. Artinya tidak perlu laser sebetulnya, ada laser diode LED dan seterusnya ya, berbagai macam LED, ada yang infrared juga. Itu kita bisa membuat simpel itu. Dan itu alat itu bisa kalau kita sudah standarisasi, misalnya ini campurannya berapa persen, ini berapa persen, itu bagus sekali gitu. Ini seperti halnya juga Genus ya. Genus itu sebetulnya juga tidak begitu rumit ya peralatannya. Dia hanya menggunakan sensor-sensor di pasaran gitu, yang itu juga sensor yang common ya, biasa gitu. Tapi karena digabung dengan namanya intelijen dengan apa namanya AI ya, dengan itu sekarang sudah cukup baik ya. Jadi sudah bisa booming ya untuk mendeteksi COVID-19 gitu. Jadi semuanya adalah creativity kita ya gitu. Oke. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya, bahwa halo, tes dulu. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, oke. Nah, topik-topik yang akan kita bahas gitu, ini sebetulnya ya. Jadi kita itu ada seharusnya 14 kali pertemuan kan. Jadi ya mestinya, tapi ya mudah-mudahan sih bisa 14 kali ya. Jadi ini topik-topik yang kalau ya silabusnya lah yang kita. Ini ada biomedical fotonik, optical sifat optis jaringan, interaksi tisu dan seterusnya ya. Nah, nanti saya di bagian fotoaksitomografi ya, sampai fotoaksitomografi, kemudian nanti Pak Waskito di optical coherent tomography gitu ya. Kenapa ya? Karena saya lagi kerjain di sini ya, di fotoaksitomografi ini, Pak Waskito ini di optical coherent tomography, walaupun kayaknya alatnya sekarang belum terpasang juga di kita ya. Tapi minimal nanti Anda sudah siap kalau misalnya Anda melanjutkan S3 di luar, kemudian Anda mengambil optical coherent tomography, Anda sudah tidak asing lagi gitu. Ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi dan topik-topik ini kalau Anda search di Google gitu, semua sudah ada gitu loh. Semuanya sudah ada. Jadi apa yang saya informasikan itu semua sudah basi sebetulnya. Anda bisa dapatkan sendiri gitu. Jadi nanti ya kita hanya berdiskusi saja sebetulnya. Saya hanya mengingatkan saya sendiri, kemudian ya baguslah kalau misalnya Anda bisa menambah sedikit wawasan Anda gitu ya. Yang jelas saya hanya ingin nanti sharing aja gitu, sharing apa yang saya baca, kemudian apa yang Anda baca gitu ya. Makanya nanti di bagian nanti Anda lihat di Google Class itu di bagian nanti itu ada tugas Anda itu nanti kan seperti biasa nanti setiap minggu saya presentasi kira-kira 30 menit, kemudian nanti Anda presentasi kira-kira 15 menit gitu ya. Jadi kuliah kita itu kalau 100 menit di zamannya pandemi ini seharusnya di courting jadi 50 menit gitu. Kenapa saya juga nggak ngerti. Mungkin karena biar Anda tidak kehabisan kuota kali ya. Gitu. Ya, artinya jangan dihabiskan 100 menit katanya gitu. Jadi kita hanya 100 menit gitu. Jangan lebih, kurang boleh kali gitu ya. Ya intinya sebetulnya kalau Anda lihat, nggak tahu saya, apa Anda sudah buka Google Class-nya? Sudah, Pak. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Kalau Anda buka itu semuanya komplit loh. Jadi mulai dari buku sudah ada, PowerPoint sudah ada, videonya juga sudah ada, tapi bukan video saya. Karena kalau video saya kan bukan ada yang Anda lihat saya toh. Itu adalah video dari departemen lain dari luar negeri. Biar Anda merasakan bagaimana kalau kuliah terkait optika biomedis dari orang luar, kan gitu intinya.
Jadi kalau Anda bosan dengerin saya, Anda dengerin mereka aja gitu. Itu juga bagus. Cuman sekali lagi kalau Anda ingin cuma tahu aja ya seperti itu. Tapi apa yang mau Anda lakukan kan dengan itu semua gitu loh. Kan kalau kita hanya mencari informasi kayak kita baca koran aja gitu. Tapi kita nggak nothing to do gitu ya. Apa yang mau Anda lakukan gitu. Ya sama, jadi sekecil apapun sebetulnya bagi orang fisika itu adalah Anda melakukan riset gitu. Riset apapun ya. Sekecil apapun riset Anda. Misalnya Anda melihat kan kalau di optika biomedis itu kan bagaimana memanfaatkan optik untuk biologi dan medicine kan intinya gitu. Ya kita bisa lihat kalau Anda lihat ke sekarang lah problem sekarang misalnya kalau orang untuk mengukur gula darah itu kan biasa kalau yang sekarang masih berlaku itu kan pakai yang pakai ini di trik gitu ya di apa namanya dilukain kemudian ada apa nama kayak terus dititisin kan darah kita kemudian kita bisa lihat tuh apa namanya berapa gula darahnya kan gitu. Tapi kan itu berkali-kali saya ditusuk-tusuk itu kan sakit ya apalagi kalau ditusuknya kalau susternya galak banget gitu ya. Perut gitu aduh sakit. Nah sekarang glucose meter sekarang sebenarnya tinggal ditaruh di ibu jari atau jari tengah kita bisa lihat atau di jam tangan gitu ya pakai menggunakan fotoakustik apa namanya deteksi fotoakustik dari aliran darah kita kayak jam tangan aja jadi gula darah sudah bisa kita lihat gitu setiap saat gitu jadi kayak continuous kayak jam ya gitu tapi di kita belum ada saya juga nggak ngerti kenapa nggak belum ada ya padahal itu udah lama tuh saya baca-baca tahun kira-kira tahun mungkin tahun 90 udah ada tapi sampai sekarang belum ada ke kita saya nggak ngerti di Tokopedia juga belum ada kali ya. Jadi tinggal ditempelin di sini di nadi kita udah kita bisa lihat gitu. Itu menggunakan prinsip fotoakustik juga ya. Nah, saya juga belum bisa bikin juga. Tadinya riset saya S3-nya mau ke situ sebetulnya. Tapi kemudian kesasar jadi ke pernapasan ya gitu. Oke, jadi makanya sekecil apapun Anda harus melakukan riset. Riset itu artinya melakukan sesuatu ya. Tidak hanya membaca, ya saya tidak mengecilkan membaca. Memang dengan membaca Anda banyak ilmu ya. Artinya banyak informasi, dapat informasi. Tapi kalau hanya informasi tok, ya kayak orang sosial itu ya, pintar ngomong aja gitu. Tapi apa yang mau Anda lakukan dengan problem di masyarakat, mungkin kita hanya bisa kayak saran. Kecuali kalau Anda mau jadi anggota DPR ya gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai scientist, kita sebagai researcher, tentunya kita harus melakukan riset ya gitu. Sekecil apapun ya. Oke, jadi ini topik-topik yang mau kita bahas ya. Oke, kita sebelum ke sini, Anda yang mau tanya, silakan. Ada? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Oke, baik. Apa itu biomedical optik ya? Kuliah ini di Departemen Fisika itu ada kira-kira tahun 2008, 2009 lah. Belum ini nggak ada. Sebelum saya kuliah S2 di kita, ini belum ada gitu. Ini saya saya buat tahun 2008, kemudian jalan 2009 ya. Kenapa? Ini sebetulnya saya ingin karena bidang saya di laser ya. Saya ingin biomedical optik ini salah satu mata kuliah yang untuk bukan memahamkan tapi untuk memantik mahasiswa biar tertarik dengan pemanfaatan optik ya gitu. Optik dalam tanda kutip di sini itu adalah light. Jadi visible light kalau ya bisa juga sih sebetulnya near infrared atau apalah gitu ya, inframerah.
Tapi optik di sini ini biasanya konotasinya itu adalah visible light dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer kan gitu. Nah, kenapa saya ingin memantik ya Anda untuk tertarik ke sini? Ini sebetulnya bidang yang nantinya itu ya menjanjikan itu maksudnya ya memberi harapan bahwa bidang ini bisa merupakan terobosan untuk membantu para dokter dalam mendiagnostik. Nah, dari diagnostik tentunya akan muncul treatment ya kan gitu. Ya baik bagi dokter atau chemistry dan sebagainya lah. Jadi kita orang fisika itu memang tidak paham ya bagaimana mentreatment ya orang sakit, tapi kita bisa membantu dokter ya. Karena kadang-kadang kita bukan masuk ke dokteran, tapi kita fisika. Nah, dengan fisika kita membantu mereka ya, gitu. Para dokter dalam mendiagnostik. Dari diagnostik itu ada treatment tentunya muncul. Anda bisa bayangkan ketika seorang diabetes itu sama dokter itu, dia kan menjadi hanya kelinci percobaan saja. Jadi misalnya bulan ini dia datang, oh Bapak ini dari gulanya tinggi nih kan gitu kata dokter. Maka Bapak ini harus disuntik insulin. Pertama itu 8 pagi ya misalnya oke. Asalnya pagi 10 Pak, nanti malam 8. Akhirnya 8 puntiran gitu kan kalau yang tahu yang insulin ya gitu. Oke, itu sebulan tuh. Habis itu, oh Bapak masih tinggi nih. Besok Bapak coba aja deh, ini kan udah 10, 12. Malamnya 10, naik 2. Sampai 5 tahun loh. Sekarang sudah 22 sama 20. Tiap bulan gitu. Anda bayangkan, itu kan sesuatu yang trial and error sebetulnya. Bisa dibayangkan kalau itu yang sakit diabetes ya, apalagi jantung dan sebagainya. Ya kenapa begitu? Karena tidak ada bagaimana efek dari treatment itu yang cepat untuk melihat gulanya, sehingga dia lihat sebulan gitu. Nah saya dulu dengan diagnosis pernapasan itu tadinya berasumsi bahwa kalau bisa dosen itu mendiagnosa dari biomarker napas pasien itu yang sakit diabetes itu cepat gitu loh. Jadi misalnya kalau dikasih tadi 10, 2 itu 3 hari lah gitu. Besoknya dilihat dari pernapasannya tuh, misalnya astonnya gimana, turun atau tetap. Kalau emang tetap, tambah lagi. Jadi tidak menunggu sebulan gitu. Baru 3 tahun terus ditambah terus gitu. Kan artinya kan terlalu lama gitu. Ya alhamdulillah masih hidup ya kan. Kalau misalnya sudah kebablasan gimana ceritanya kan gitu. Itu yang itu salah satu contoh kasus di orang berpenyakit diabetes ya, yang dimana diagnostiknya itu lama, treatment-nya panjang gitu. Malah nggak ada ya treatment tadi pakai apa namanya insulin ya gitu. Nah pengennya kita itu tapi ya tadi ya mungkin karena di kedokteran kan juga ada etika klinik ya atau ada mereka sangat kuat sekali apa namanya persatuan dokternya itu. Ya hasil rekomendasi kita itu masih belum diakui juga. Artinya ya nggak kayak gitu katanya gitu. Oh ya sudah itu. Padahal kita sebetulnya dari biomarker itu dokter itu bisa mentreatment cepat ya. Jadi dia mendiagnostik cepat, mentreatment cepat, pengennya gitu gitu. Tapi ya seperti itulah. Tapi yang jelas sekarang sudah kalau misalnya ya, kalau Anda di ICU itu kan sudah bisa melihat oksigen dan sebagainya dari jari ya. Itu udah cukup bagus dan MRI dan sebagainya yang masih ini kita ingin X-ray dan sebagainya yang cukup berbahaya itu bisa juga diganti dengan optik gitu. Jadi untuk mengimage-kan otak atau apa itu kan kalau pakai X-ray kan takut ya kalau terlalu sering. Selain ya bisa di-image-kan otaknya, tapi nanti ada beberapa sel yang kena kan repot juga. Misalnya kegeser aja misalnya sarafnya, kan bisa repot. Ada satu yang hilang misalnya nggak bisa
nyebut huruf A misalnya, kan jadi lucu ya gitu. Anda bisa bayangkan orang nggak bisa nyebut A gitu, susah. Itu akibat misalnya itu adanya di kuliah proteksi radiasi ya. Jadi kalau di radiasi itu bisa ada jaringan tubuh kegeser gitu. Nah kalau kegeser bisa ya stroke ya atau apalah gitu kan bahaya gitu. Nah itu kalau dengan optik atau light kan tidak begitu bahaya ya. Itu ya. Jadi biomedical optik itu sebetulnya kita orang fisika ingin agar membantu teman-teman dia baik ke medicine, biologi dalam hal mendiagnostik ya, baik diagnostik kanker misalnya, kemudian dari situ akan ada treatment dan seterusnya gitu. Nah, beberapa fototoksik tomografi yang ada di grup kita sekarang udah punya 2 alat ya. Itu dipakai untuk kalau di kedokteran gigi untuk diagnosa dini penyakit kanker di mulut. Kemudian beberapa sekarang ada yang ke forensik untuk mendeteksi lamanya mayit ya gitu, ngeri juga tuh. Tapi sampelnya babi tentunya bukan manusia ya, ngeri juga. Sampel babi mati daging babi ya, karena konon ceritanya daging babi itu strukturnya mirip dengan manusia gitu loh. Ya, jadi dia untuk forensik gitu. Kita akan ada ke sana ya, beberapa mahasiswa kita riset ke sana. Gitu ceritanya. Yang itu cerita itu nggak akan Anda dapatkan di Google atau Wikipedia, kecuali Anda masuk lab saya ya. Nanti tanya-tanya di situ. Oke, jadi ini salah satu contoh aplikasi terapi dari cahaya ya. Jadi bisa laser itu bisa dipakai untuk alat kecantikan ya gitu. Jadi yang asalnya usianya 27 masuk ke lab tembak jadi asalnya 72 ya. Masuk ke lab jadi 27 keluarnya gitu loh. Kulitnya jadi kenceng lagi. Jadi biasanya menggunakan Nd:YAG ya. Nggak tahu ditembakin atau gimana ya. Tembakin gitu jadi kulitnya kenceng lagi. Jadi asalnya pasiennya 72 keluar jadi 27. Kan lumayan dibalik ya. Asalnya 71 jadi 17 gitu loh ya. Jadi untuk kecantikan ya gitu. Bisa juga ya gitu. Bisa juga tadi ya aplikasi untuk diagnostik ya. Itu misalnya kanker payudara ya kan dan sebagainya lah atau ganggang ya ganggang hijau. Kalau misalnya dikasih NO dia mati ya. Nah untuk kematian dari sel itu bisa didetek ya dengan fluorescence mikroskopi ya juga bisa gitu ya. Seterusnya lah itu untuk ini mendiagnosa kanker payudara ya. Nah oke, kemudian beberapa perbandingan dari berbagai kemampuan modalitas dari medical imaging yang ada sekarang ya. Itu misalnya ada X-ray imaging, ultrasonografi, ada magnetic resonance imaging, ada optical imaging. Salah satunya adalah fototoksik tomografi yang masuk di sini, optical imaging. Nah, ini dia. Anda bisa lihat nih, kalau misalnya untuk jaringan yang lunak ya, maka X-ray kalah dia. Ultrasonografi bagus ya. MRI excellent, optik juga excellent gitu. Untuk resolusi spasialnya, X-ray excellent, ini bagus-bagus ya gitu. Dan seterusnya ya. Fungsional dia nggak bisa ya, tapi ini excellent banget gitu. Cost-nya, nah ini rendah-rendah, ini MRI yang mahal ya. MRI itu mahal banget, magnetic resonance imaging ya. Alatnya gede banget lagi, miliaran ya. Rumah sakit yang ya tipe-tipe bagus tuh punya MRI ya. Gitu. Oke, tadi ternyata baru pendahuluan, kita belum masuk ke bahan ajar. Ini bahan ajarnya optika biomedis ya. Saya bikin bahan ajar ini lupa tahun berapa. Tapi yang jelas tadi ya, Anda jangan terlalu percaya apa yang saya omongkan ya. Omongan saya itu belum tentu benar loh.
Makanya Anda cek ya, Anda baca di Wikipedia atau di Google, silahkan. Gitu. Atau di buku saya juga ada. Karena saya buat buku, kemudian saya juga belum baca bukunya saya lagi. Oke, dilanjut ya. Oke, nah ketertarikan saya di optik ya, sebetulnya kita kalau melihat ya dari ini ibu jari tangan kita ya, untuk sekarang kita punya alat pembesar cukup ampuh ya, mulai dari skala 20 mili, kemudian 2 mili seperti ini, kemudian diambil lagi bagian kecil nih di mikroskop 0,2 mm seperti ini, kemudian diambil lagi kecil, ini sudah masuk ke kromosom ya kan di sini. Wah, sekarang kita pakai lagi mungkin mikroskop fluorescence, sudah mulai keluar langsung udah seperti ini ya. Nah, lama-lama kan, dan 0,2 nanometer ini berarti atom penyusun tangan kita, kulit kita, yaitu ya tadi elektron sama proton, ya atom, ya kan gitu, atom saja kan gitu. Ya cuman mungkin kalau orang mati sama itu beda ya gitu. Oke, nah jadi alat yang default yang sudah Tuhan berikan untuk kita bisa mengamati objek itu adalah gelombang elektromagnetik ya, spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi semua sudah ada cakupannya ya, gitu. Mulai dari elektron mikroskop, light mikroskop, kemudian ini ya, udah sampai sini sekarang ya gitu. Dan resolusinya sudah sampai 1 Armstrong. Ya. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi dalam gelombang elektromagnetik itu kan spektrumnya itu mulai dari gelombang radio yang panjang sampai kemudian sinar gamma ya, ordenya sudah orde 10 pangkat min 15 meter seperti itu. Nanti kita juga ada kuliah gelombang mikro. Nah, kuliah gelombang mikro itu sebetulnya juga untuk mendukung TAT, termoakustik tomografi yang di grup saya yang belum jalan gitu. Oke, kenapa optika biomedis ya kan gitu. Jadi karena foton optik itu memberikan radiasi yang non ionisasi ya, dan aman untuk aplikasi medis. Jadi kalau cahayanya itu di optik ya, di panjang gelombang ya biasanya di sekitar 400 sampai 700 itu kalau ditembakkan ke material itu dia tidak akan mengionisasi ya, gitu. Dan aman gitu. Ya, tidak masalah gitu. Misalnya seharian Anda ditembak laser merah gitu nggak masalah gitu. Kemudian spektrum optis berdasar pada serapan ya, misalnya fluorescence atau hamburan Raman itu memberikan informasi biomedis ya gitu, karena disebabkan konfirmasi dengan molekulernya. Jadi dari spektrumnya itu bisa memberikan informasi terkait biomedisnya. Ya. Nah, jadi serapan optis memberikan kontras untuk pencitraan fungsional. Jadi kalau dari serapan, informasi dari serapannya itu juga bisa memberikan image dari fungsional yang menyerapnya. Nah, kemudian spektrum hamburan optis itu memberikan informasi distribusi ukuran penghambur optisnya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan kalau Anda ingin melihat sesuatu yang itu ordenya orde sel ya, ordenya misalnya sampai 10 pangkat ya mikro misalnya, ya maka alatnya itu juga harus mikro ya gitu. Sehingga kalau misalnya alatnya sampai nano kan jelas kalau dia dihamburkan, informasi dari gelombang hamburnya itu kita bisa tahu bahwa ukuran si penghamburnya itu berapa gitu. Kan logikanya gitu ya.
Kemudian polarisasi optis juga memberikan informasi mengenai struktur komponen jaringan anisotropik ya, seperti kolagen dan seterusnya. Ini contoh kalau Anda riset di grupnya Pak Iman ya, polarisator ya gitu ya. Kemudian yang macam-macam lah. Ini kan jadi perubahan pergeseran frekuensi optis karena efek Doppler itu juga memberikan informasi mengenai aliran darah, ya kan. Kemudian sifat optis agen kontras juga begitu ya, memberikan kontras untuk biomarker. Sifat optis atau bioluminescent hasil dari ekspresi gen memberikan kontras dan seterusnya ya, gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita punya optik diinteraksikan dengan material, itu kita bisa mendapatkan informasi terkait material tersebut. Ya. Kemudian, kenapa menggunakan cahaya dalam bioimaging misalnya? Jadi maksudnya cahaya di sini adalah ya bisa cahaya di situ ya bisa near infrared atau kalau di sini cahaya bisa juga infrared ya gitu. Apa bisa visible? Nah, foton dalam daerah visible itu tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menyebabkan ionisasi sehingga tidak merusak sampel gitu. Jadi tadi ya bahwa karena dia tidak mengionkan objeknya gitu, tapi kita bisa mendapatkan informasi dari objek tersebut. Contohnya yang kita lakukan, nah kita kan di lab itu menggunakan ada yang hijau ya, jadi kira-kira 530 nanometer. Kemudian kita juga menggunakan laser biru ya 410 nanometer. Ketika dia ditembakkan ke sampel misalnya gigi gitu ya, maka ya bisa kebakar sih sebetulnya kalau terlalu besar, tapi kalau kita tepat duty cycle-nya gitu, ya seharian nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa mencitrakan ya. Jadi ketika si giginya ini atau jaringan giginya itu kita tembak dengan laser biru ya, si jaringannya nggak masalah, cuman dari dia serapan, kemudian terjadi elastisitas termoelastik si gigi ya atau si jaringan gigi dan menyebabkan adanya perubahan tekanan sekitar. Nah, kemudian kita bisa mencitrakan, merekonstruksikan kembali, kita bisa lihat jaringan pendukung gigi itu ya gitu. Artinya informasi bisa kita dapatkan ya. Nah, itu jadi kemudian juga dengan near kita bisa melihat subsurface. Jadi kalau kita menggunakan near infrared, jadi kira-kira panjang gelombangnya lebih panjang dari 700, misalnya 810 nano, kemudian 900 nano gitu ya, 1100 nano. Itu kita bisa lebih dalam dan itu bisa mencitrakan subsurface, artinya bisa mencitrakan bagian dalam dari atas ya, gitu. Kalau yang sekarang sih masih permukaan atas ya, bukan subpermukaan. Nah, kemudian pada saat ini teknologi LED, lampu laser, detektor, udah banyak banget gitu. Relatif sederhana dan murah ya, tidak mahal. Saya kemarin bisa beli dari ini ya, atau sekarang saya udah lama nggak beli. Itu laser biru, laser hijau, saya beli lewat AliExpress ya. Harganya cuma 1,5 juta, 2,3 juta gitu. Kalau dulu kan susah, sekarang gampang gitu. Murah-murah gitu loh. Ya, jadi itu juga bisa kita pakai ya, seperti itu. Nah, detektor juga begitu, photodiode, CCD ya. Sekarang juga tidak sulit kita dapatkan. Nah, jadi juga cahaya itu kan mudah untuk diatur. Kita kan bisa dibelok menggunakan fiber optik ya kan, kemudian sebagainya lah gitu. Jadi bisa kita belok-belokkan dan sebagainya. Kemudian biomolekul sel jaringan itu memiliki penanda yang khusus juga. Nah, tapi ada nggak sih kerugiannya menggunakan cahaya? Ada gitu, bahwa cahaya itu, cahaya tampak terutama ya, mudah terhambur gitu. Sehingga cukup sulit digunakan untuk mencitrakan subsurface ya gitu. Kemudian cahaya tampak juga mudah terserap sehingga penetrasinya hanya beberapa senti ya gitu. Nah,
Sehingga dalam mikroskopi cukup sulit untuk menceritakan subsel karena panjang gelombang cahaya tampak itu lebih besar daripada ukuran objeknya. Jadi kalau cahaya tampak itu lebih ya sama seperti yang logika saya tadi. Kalau Anda ingin ukuran sel ya kita harus cari panjang gelombang yang lebih kecil gitu. Ya. Jadi kalau pakai cahaya tampak ya jadi agak lebih besar ya. Jadi akan ya bisa diperaksi dan seterusnya ya, tidak bagus gambarnya. Oke. Nah ini contoh pencitraan optis ya. Sorry, bentar. Ini ada trans illumination ya kan. Kemudian sehingga molekul perusahaan mikroskopi, ada function optical imaging, bioluminescence. Sekarang sudah semua menggunakan optik ya. Ini ada OCT juga, optical coherent tomography, image dari tangan. Kemudian ini ada biopsi juga sekarang menggunakan optik ya, gitu. Oke. Nah, oke. Nah, untuk itu semua maka kita ingin menyinggung sedikit terkait apakah cahaya itu gitu. Mungkin Anda juga sudah tahu. Yang jelas ya cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik ya kan gitu. Anda masih ingat mungkin ya kalau cahaya itu kan radiasi lah ya. Radiasi itu muncul. Nah ini Anda sudah belajar Eldin belum ya? Jadi kan kalau muatan itu diam, maka di sekitar muatan itu akan muncul medan elektrik, ya kan? Jadi kalau ada muatan diam, misalnya partikel katakanlah proton atau apalagi itu ya diam, maka di sekitar proton atau elektron itu akan muncul medan listrik. Ya. Tapi kalau si elektronnya itu bergerak, nah ketika dia bergerak dengan kelajuan konstan, maka selain ada medan listrik, maka di situ akan muncul medan magnet. Sepakat ya, menurut teori dasarnya. Anda sudah belajar listrik magnet atau Eldin kan. Kalau dia bergerak, maka di sekitar itu Anda ingat percobaannya Ørsted ya. Jadi kalau ada punya baterai, kemudian ada kawat, Anda hubungkan nih positif negatif gitu, maka akan ada arus kan, arus DC ya. Maka di sekitar kawat itu kalau Anda menggunakan kedatangan kanan, itu akan muncul gelombang magnetik. Buktinya apa? Ya kalau Anda taruh di situ ada kompas atau di situ ada magnet, itu akan muncul ya lingkaran-lingkarannya. Di situ akan ada magnetnya. Jadi ketika si elektronnya diam, di situ ada medan listrik. Kemudian kalau elektronnya bergerak dengan kelajuan konstan, itu akan ada medan magnet. Nah, kalau si elektronnya itu bergerak, tapi gerakannya itu dipercepat dan diperlambat, maka akan muncul vektor Pionting, yaitu ada muncul radiasi gelombang elektromagnetik kan gitu. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik itu yang disebut dengan cahaya kan. Dia akan bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu kemudian karena gerakan dari elektron atau proton tadi, pokoknya partikel bermuatan, itu menyebabkan radiasi. Maka orang kemudian membuat siklotron. Siklotron itu adalah menggerakkan proton di dalam suatu lingkaran tertentu, sehingga karena dia bergerak muter gitu, walaupun dia lajunya tetap, tapi ada gaya sentrifugal kan, sehingga itu menimbulkan gelombang radiasi. Ya, radiasinya bisa dimanfaatkan. Termasuk misalnya juga laser free electron laser ya, free electron laser itu juga dia memanfaatkan gerak elektron bebas dalam suatu medan magnet sehingga menimbulkan radiasi laser. Sama sebetulnya untuk menghasilkan gelombang mikro juga begitu kan. Dalam siklotron, dalam magnetron itu juga menggerakkan elektron. Jadi sekarang orang sudah bisa bikin cahaya sendiri. Orang juga bisa bikin laser sendiri ya gitu. Nah, kalau matahari dan sebagainya itu nanti ada ilmunya sendiri ya. Seperti itu, kan? Nah, itu jadi cahaya. Nah, yang jelas
cahaya itu tersusun dari kuanta yang disebut dengan foton. Nah, tapi ini kan debatable nih. Ya, cahaya itu kan terkuantisasi, tapi cahaya itu juga gelombang gitu. Jadi cahaya itu bisa bersifat dualisme, kadang-kadang bersifat gelombang, tapi juga dia terkuantisasi, yang disebut dengan foton. Satu tenaga foton itu kan H kali frekuensi, ya kan, H kali frekuensi atau Hc per lambda. Yang tenaganya itu ada 1240 elektron volt per nanometer, ya, gitu. Tinggal nanti dikalikan C, ya. Jadi Hc per lambda, ya. Kalau Hc per lambda ini menjadi energi, ya, gitu. Nah, seperti itu, ya, ketetapan Planck-nya. Jadi energi foton itu range visible nih, misalnya untuk artinya visible itu panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Energinya itu antara 1,8 sampai 3,1 elektron volt. Artinya visible light itu memang bisa untuk mengeksitasi molekul itu ke arah elektronik, ya, gitu. Kemudian frekuensi foton dalam visible range yang 400 sampai 700 kan sekitar 429 sampai 750 terahertz. 1 hertz itu sepersekon. Tera itu 10 pangkat 12 hertz. Wow, ya, cepat sekali kan gitu. Nah, foton itu spinnya 1, rest mass-nya atau massa diamnya 0, ya, gitu. Nah, persamaannya kan ini kan. Ini cepat lambatnya lambda kali frekuensi, ya kan. Kemudian ini energinya, energi 1 foton, ya, Hc per lambda. Kalau n foton ya berarti n kali Hc per lambda energinya berapa. Ini momentumnya E per C, ya, gitu. Nah, dalam elektrodinamika klasik nih, dalam Eldin klasik, dulu saya mengajar juga, sekarang udah lupa juga, ya. Yang lucunya itu, kalau saya ngajar Eldin itu yang tidur bukan mahasiswanya, tapi sayanya yang tidur kadang-kadang, ya. Maksudnya kaget juga, ya. Oke, ya, ini di dalam ini intensitas cahaya normal, ya, gitu. Jadi dia bersifat sebagai gelombang gitu. Nah, ini bisa kan kita amati bahwa dia bersifat sebagai gelombang itu, contohnya buktinya bahwa dia bisa bersifat gelombang itu kalau kita tembakan cahaya itu ke celah ganda misalnya, atau ke celah tunggal boleh juga. Celah tunggal kita tembakan, maka di situ akan ada interferensi, ya kan? Ada interferensi. Interferensi itu kan gabungan tuh. Ada gelap terang. Nah, prinsip interferensi itu kan akan diperoleh ketika kita memperlakukan cahaya itu sebagai gelombang gitu. Nah, kalau membuktikan bahwa cahaya itu terkuantisasi adalah ketika kita melakukan percobaan efek fotolistrik gitu. Nah, di situ kan kalau dia bersifat sebagai gelombang, sebetulnya berapapun frekuensi ya, ketika kita tembakin ke logam lama, itu mestinya si elektron valensi akan tercongkel gitu, ya kan? Tapi ternyata dalam kenyataannya berapa lama pun kalau dia work function-nya itu masih energinya lebih rendah daripada work function dari elektron terikat ke intinya, dia nggak akan tercongkel gitu. Ini menunjukkan bahwa dalam efek fotolistrik cahaya itu bersifat sebagai gelombang gitu. N kali Hc per lambda gitu. Dia nggak bersifat gelombang lagi. Nah, membingungkan toh gitu. Sehingga sampai sekarang konon ceritanya Einstein pun belum paham. Nah, malah kita yang sudah paham. Gitu ya. Oke. Nah, oke lah, ini misalnya yang kalau kita lihat juga kalau kita melihat apa itu ke apa ya, keajaiban matematik ya. Kita juga perlu mengapresiasi beliau-beliau yang di teori ya. Anda bisa lihat deh, epsilon 0 mu 0 ini kan tetapan yang diperoleh dari eksperimen ya. Tapi itu dengan persamaan gelombang Maxwell, kemudian diperoleh bahwa dari persamaan gelombang itu C-nya itu seperakar epsilon mu 0 kan.
Ini kalau dihitung tuh pas sama loh. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ini kan laju cahaya gitu. Nah ini kan persamaan Maxwell dalam satuan internasional nih ya. Oh ini sorry, ini harusnya ada dotnya ya. Bukan hanya gradien, salah tuh. Mana ya? Oke. Jadi ini ada dotnya. Dot. Dot. Gitu ya. Ini dot. Dot, dot gitu. Jadi apa namanya, divergensi atau nabla.E itu rho per epsilon 0, nabla.B itu 0 ya. Dalam Gaussian untuk karena ini klasik dulu, walaupun sekarang bilang ada juga monopol magnetik ya. Kalau dulu kan ini 0 karena belum ditemukan monopol magnetik. Ya, kalau sudah ditemukan monopol magnetik, kita bisa mengatakan bahwa divergensi dari B itu ada rho magnetik kali mu ya gitu, boleh kan. Tapi dulu nggak ada gitu. Jadi ini ketika zaman dulu bahwa divergensi B itu sama dengan 0 ya, karena boleh. Oke, kemudian nah ini dia photon momentum Cantor particle. Ini dulu kalau Anda masih ingat booming ya. Siapa Stephen Chow, bukan Stephen Chow yang pemain apa namanya bintang film yang lucu itu, bukan. Stephen Chow atau siapa tuh yang dapat Nobel tahun 97 bersama si siapa gitu ya, Kohen Tanuji dan sebagainya loh. Itu kaitannya dengan laser tweezer atau penjepit laser ya, atau laser cooling zaman dulu ya. Sekarang sih masih kita sendiri belum begitu ini karena itu peralatannya cukup advance. Kalau kita ingin ke laser cooling dan seterusnya, teknologi kita belum mampu ya. Walaupun di sana udah ketinggalan ya. Jadi di sana itu di Amerika itu tahun-tahun 91 ya sudah ke laser cooling. Kita alatnya sampai sekarang belum lihat ya, saking mahalnya ya. Jadi kalau di Belanda sendiri yang saya lihat juga arahnya tidak ke sana, dia banyak ke aplikasi ya. Karena kalau ke laser cooling dan seterusnya sekarang ya itu mahal sekali. Kemudian juga kalau di kita terus tantangannya terus untuk apa? Kalau misalnya nge-trap molekul, terus kalau udah dapat terus mau dipakai kan gitu. Jadi molekul bisa di-trap gitu, bisa ditangkap, dikungkung gitu ya, bisa diturunkan ke energinya dari asalnya tinggi ke ground-nya gitu ya. Ya, konon ceritanya juga bisa diaplikasikan ya di jaringan tubuh ya gitu. Oke, oke. Ini sudah jam 16.39. Berarti kita sudah 60 menit ya. Gitu. Kita sudah 60 menit ya gitu. Oke, ya ini nanti kita lanjutkan lagi lah ya minggu depan ya. Sambil oke, stop sharing, oke. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan? Atau Anda ketiduran ketika saya cerita? Saya Pak Halo? ada pertanyaan. Halo Pak. Oke, silakan. Gimana? Ya, saya ingin bertanya Pak. Tadi di bagian pertama, di bagian penelitian Bapak ada bagian penelitian mendeteksi gula diabetes dengan nafas. Yang saya ketahui ya Pak, mohon ini bimbingannya juga solusinya. Yang saya ketahui bahwa untuk diabetes itu kan pendeteksi gulanya itu di dalam darah. Bagaimana
dari dalam darah kok bisa mendeteksi relasinya itu ke nafas. Terus yang kedua terkait kekurangan dari cahaya. Tadi di bagian poin 1 bahwa cahayanya itu mudah menyebar gitu. Kalau di bagian optika biomedis, apakah dari setiap kekurangan itu sudah diatasi atau sudah punya solusinya, Pak? Itu aja, Pak. Oke, baik. Nomor 1 ya, kenapa misalnya kan kalau gula itu kan di darah ya. Nah, ternyata gula darah itu tuh kadang-kadang ketika orang berpenyakit diabetes ya, itu ada biomarkernya yang sudah cukup terkenal, yaitu astun. Nah, jadi yang kita detek itu adalah astunnya. Nah, dari asetun, kan aston itu dari metabolisme tubuh tuh. Nah, ternyata ada korelasi antara konsentrasi astun dengan gula darah. Jadi kalau astunnya tinggi, itu gula darahnya juga tinggi gitu. Nah, dari situ, itu riset saya ketika S3 sebetulnya. Itu jadi kalau astunnya tinggi, ternyata ada korelasi itu dengan gula darah yang tinggi gitu. Sehingga kita bisa, kalau astunnya tinggi, mesti gulanya tinggi, mesti dia diabetes. Nah, tapi kadang-kadang gula darah itu kalau masih di bawah 100 ya, 100 miligram per apa gitu satuannya kan, itu dokter belum bisa memastikan dia diabetes atau tidak kan gitu, kalau di bawah 100. Tapi dengan analisa pernapasan, saya bisa memastikan kalau 100 ppb yang itu gula darahnya belum 100, itu dia berpotensi gitu. Jadi berpotensi untuk diabetes. Ya, misalnya kalau dia sudah di atas 100 ppb tapi gula darahnya belum 100, itu kan dokter belum bisa memprediksi ini diabetes atau tidak. Nah, tapi kalau dengan sistem pernapasan kita bisa dari data yang ada gitu, kalau ini orang nih si A, si B, ini sudah di atas 100 ppb. Nah, insya Allah kalau dia perilakunya tidak baik nih, setahun atau 2 tahun lagi kan diabetes gitu. Kita bisa memprediksi gitu. Dan dari sampel atau relawan yang kita detek, itu hampir 70% betul. Ya contohnya saya sendiri gitu. Saya waktu muda itu, waktu ngukur itu juga di atas 100. Tapi kan saya belum diabetes. Tapi karena saya jarang olahraga, terlalu banyak makan Indomie, benar ya, setelah 40 tahun ke sini, saya positif diabetes. Kemudian juga ada ibu-ibu ya, yang karyawati MIPA juga, beberapa. Dia juga asalnya percaya kalau kita katakan, ibu hati-hati gitu. Nanti kalau 2-3 tahun lagi, kalau ibu tidak pola hidupnya, itu diabetes. Ternyata betul diabetes ya gitu. Dan macam-macam dari deteksi kita seperti itu ya. Jadi dan sebetulnya sudah banyak paper juga dikaitkan antara stone dan diabetes ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait sifat hamburan, memang betul bahwa cahaya itu terhambur. Cuman yang di optika biomedis kita, itu kan yang kita detek, itu bukan hamburan cahayanya, tapi adalah serapan cahayanya gitu. Dengan akustik ya, dengan akustik yang diserap oleh jaringan. Nah, itu kita tidak kalau kita menggunakan namanya langsung kita detek intensitasnya gitu ya, murni optiknya, nah itu memang kelemahannya di situ kalau menggunakan cahaya tampak. Tapi kalau dengan yang kita detek itu akustiknya bukan cahayanya, ternyata itu juga bisa meningkatkan citranya ya, atau image jaringannya lebih baik. Ada lagi yang lain? Atau masih ingin tanya lagi, silakan. Pak, ingin konfirmasi aja. Jadi aseton ya, Pak? Aseton, aseton. Aston, ya Aston. Oh iya. Aston itu salah satu biomarker untuk diabetes ya. Nanti ada juga kalau untuk penyakit tadi gagal ginjal itu amonia kayak gitu. Terus kalau renal disease itu kalau kanker ya, salah satunya kanker apa gitu itu etilennya dan seterusnya. Jadi kan ya biomarker itu cukup banyak memang ya gitu.
Oke, ada lagi yang lain? Terima Mhm. kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang belum absen, silakan absen. Sudah kelihatan nih? Oh, belum ya? Belum saya. Oh, sorry, saya anukan lagi dulu. Ini, sorry. Kita stop dulu.